Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Arif. Nah, dalam video kali ini saya sudah bersama dengan salah satu co-founder minuman yang hits banget sekarang guys, yaitu Mas Ferry. Halo Arif, aduh ini jalan-jalan ke Haus tadi siang katanya, terus saya balik dari kosan dari kantor ke kosan, taunya udah ada di kosan. Ini beruntung banget guys, udah punya kesempatan buat bisa ngobrol sama Mas Ferry ini, co-founder dari Haus. Sama-sama Mas Arif, kehormatan juga dikunjungi model nomor 1 Padang. Gimana nih kabarnya? Sehat. Ya, berkat Pak RW yang lagi jadi kameramen ya. Yang menghubungkan pertemuan ini ya. Ya, alhamdulillah. Ya, gimana Pak Arif? Jadi aku pengen tanya-tanya nih Mas Ferry tentang apa namanya, kayak seputaran bisnis lah. Mas Ferry kan udah expert banget nih di bidangnya gitu kan. Itu mah gara-gara sering ke Gunung Kelut. Sama sering berlibur ke mana tuh? Ke Bali ya? Oh, ke Bali. Bukan ke pulau yang gitu ya, ketemu sama cewek-cewek itu. Iya. Enggak boleh. Di situ gitu bukan ya. Gitu. Nah, kalau saya boleh tahu Mas Ferry sebagai co-founder Haus ini background-nya dari mana? Asal dari mana Mas Ferry? Oke. Sebenarnya kita apa namanya bersama ya di Haus ini itu masing-masing backgroundnya beda-beda ya. Maksud saya Haus itu memang foundernya saat ini ada 4. Oh, ada berempat. Yang masing-masingnya itu backgroundnya beda-beda. Oh, beda-beda. Ya. Jadi ada yang apa namanya saya sendiri itu mungkin memang di usaha kuliner dari awal gitu ya. Tapi background juga sebelumnya saya ini adalah sebagai apa namanya musisi ya, coba dengar nih. yang berkesenian lah, maksudnya di bidang musik gitu ya. Musisi guys. Dan itu tapi di bidang musisi juga enggak sebetulnya. Saya karena hobi aja gitu bermusik seperti itu. Dan pertama kali usaha udah masuk ke kuliner ya. Kemudian teman saya yang lain ada yang memang ada dosen ya. Oh gitu ya, yang satu tim ini ya Mas? Betul. Ada backgroundnya sebagai dosen tapi juga pengusaha. Akhirnya dia memutuskan sampai berhenti menjadi dosennya untuk hanya menjalani usaha dan cita-citanya sebagai pengusaha gitu kan. Lalu satunya lagi dia malah bergerak di bidang otomotif. Oh gitu. Ya lebih jauh lagi ya, ibaratnya nggak nyambung dengan dunia kuliner ya. Kuliner. Tapi bisnis otomotif juga ya? Enggak, dia professional sales. Oh, professional sales. Otomotif, car Eropa lah yang gitu. Punya apa namanya mobil sport gitu. Mobil sport. Gitu. Mobil sport. Lalu satunya lagi adalah memang seorang profesional yang memang sudah matang di perusahaannya, memutuskan dia untuk berhenti bekerja juga gitu kan. Hanya untuk di bidang apa dia? Kebetulan dia memang di FMCG atau produk F&B yang customer good lah, yang di konsumsi harian orang lah gitu. Kayak gitu. Tapi posisinya dia juga udah tinggi. Nah, dia juga berani terjun usaha, juga mengorbankan atau apa namanya gambling lah ya gitu ya, dengan nasib seterusnya mungkin dari awalnya dia punya jabatan, mengorbankan jabatannya untuk hanya sekedar ingin punya usaha. Oh gitu. Ya akhirnya kita ketemu bareng-bareng,
lalu visi gitu ya. Ya, kita satu komitmen dan terciptalah si house ini. Gitu. Ya. Jadi ada yang berbagai macam background ya, dari otomotif, kuliner segala macam gitu. Betul. Ya. Gitu. Nah, ketemunya itu memang karena teman-teman ya Mas Ferry ya? Enggak juga. Kita mungkin sebelumnya yang paling enggak berteman dari awal itu adalah saya. Yang bertiga selain daripada saya itu adalah mereka ada yang teman dari SMP, ada yang teman dari SMA. Oh gitu. Betul. Cuma 2 orang ini. Betul. Bertiganya. Oh, yang bertiga itu tuh? Bertiganya itu adalah mereka kawan kecil. Oh, kawan kecil. Mas Ferry orang baru ya? Saya orang baru gitu. Orang gitu baru ya. di sini justru. Ya, tapi kita ketemu sama saya ketemu sama salah satunya teman saya ini, rekan yang akhirnya menjadi partner saya di usaha ini, karena dia juga waktu itu ya jualan-jualan seperti saya lah, sebagai seorang UKM lah ya. Oh gitu. Sebenarnya sekarang juga masih UKM loh. Tapi bisnisnya gitu ya, guys. Tetap harus jadi UKM lah sebenarnya. Entrepreneur maksudnya ya. Sebenarnya UKM itu juga entrepreneur juga kan, termasuk entrepreneur juga ya. Ya. Kemudian kita ngobrol, ya menyambung ke teman yang teman dari teman ini, bertiga ini. Lalu kita mengkonsep masing-masing punya tugas tanggung jawab, dan dari situlah maksudnya bersinergi dengan masing-masing memposisikan sesuai dengan ya apa yang kiranya bisa dibantu di usaha bersama ini. Lebih dekat, misalkan saya passionnya di marketing, ya sudah marketing. Teman saya dulu mantan HR di perusahaan besar, ya dia yang untuk masalah SDM gitu. Dan saya karena memang sedikit punya basic, ya sedikit racik-racik lah, tapi bukan ahlinya juga waktu itu. Jadi akhirnya saya juga bagian produksi gitu. Oh gitu. Ya. Ya, kalau boleh tahu nih Mas Ferry, sebelumnya nih Mas Ferry juga udah jalanin bisnisnya tuh apa sebelum harus ini? Ya. Masalah es krim jelat itu. Ya. Sebelumnya saya setelah ngamen gitu ya, pas masa musisi zaman kuliah, lalu saya memutuskan untuk ya dagang kecil-kecilan sambil ngamen. Waktu itu zaman musimnya keripik pedas, saya berjualan juga keripik pedas di emper jalan ya. Benar-benar ngemper ya, saya cuma waktu awal itu perjuangannya ya Mas Ferry ya. Betul awal itu saya hanya menjualkan saja, tidak memproduksi. Waktu itu namanya tempe gila ya. Mungkin teman-teman yang pernah beli tempe gila waktu itu ya di Bandung pernah gitu ya. tahu ya itu di Bandung. Itu katanya ini teman saya produksi nih yang tahun ini akan diproduksi lagi nih. Oh, diproduksi lagi. Saya promosiinnya ya sedikit buat teman saya yang dulu pernah saya jualin tuh tempe gila nih. Tempe gila ini enak. Sekarang diproduksi lagi bagi teman-teman yang pernah jadi reseller atau customer atau jadi penggilingan tempe gila, monggo cari di Tokopedia nih, katanya sih udah mulai ada di Tokopedia. Udah mulai di marketing, dijual. Betul. Kemudian juga ada satu teman saya lagi, dia juga bikin suatu catering yang enak banget, namanya Palanta Uda. Oh iya. Ya. Itu tuh mesti wajib dicoba juga. Wajib dicoba banget. Ya. Saya juga untuk meeting, acara kantor dan lain-lainnya sekarang kita makannya Palanta Uda. Iya. Makanya enak banget sih itu. Bervariasi. Jadi kita juga nggak mikir nih soal menunya mau apa, terserah dah. Yang penting kita udah bikin enak. Iya. Kalau tadi masalah rasa itu tuh yang nggak usah dipikirin lagi guys. Itu benar-benar udah pokoknya mantul deh. Iya. Ya, kalau boleh tahu Mas Ferry, awal tahun house ini didirikan tahun berapa Mas Ferry? 2018 ya? 2018 bulan
Juni. Oh, bulan Juni ya. Iya. Wah, ntar lagi ulang tahun Iya. dong ya. Iya, Ulang iya, tahun iya. ya. Oh, ulang tahun. Iya. Wah, jadi guys, ini kebetulan banget guys. Anniversary-nya Jadi, ya. Anniversary-nya ini kita interview sama co-foundernya. Ya, Alias cuman kita Wes. juga nggak Ini kebanggaan banget nih guys. Kehormatan banget nih guys. bermotor apa sih. Kita merayakannya dengan Tanggal berapa Mas tadi? tanggal 16 jadi lupa sih. Kalau nggak salah hari Minggu nanti. Wih. Oh iya. Hari Minggu. Oh gitu. Wow. Ya, kita cuma syukuran aja lah. Kan kita juga sekarang nggak boleh. Happy anniversary. Doakan ya, mudah-mudahan Makin usahanya berjaya, kedepannya makin lancar banget guys. Hausnya. bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Iya. Ini saya jujur nih, saya salah satu penggemar house juga. Wih. Karena dia minuman itu murah, juga rasanya itu tuh nendang banget. Saya suka tuh Ovaltine cheese-nya itu ya. Push, tahu Iya, aja iya kan? Ovaltine. Karena rumah saya itu di Kemanggisan, Mas. Ya, Kan ya. di Binus ada kan. Betul. Hmm. Itulah awal mulanya harus berdiri di Store Binus. Iya. Iya, masih ingat banget tuh. House itu ngantri banget guys, ngantri banget sampai sekarang. Bikin rusuh. Iya, belum lagi yang Gojeknya kan guys, yang GoFood-GoFoodnya luar biasa loh. Nah Mas Ferry, awalnya nih tahun 2018 kenapa waktu itu terbesit nih Mas Ferry pengen bisnis yang minuman? Mungkin kenapa enggak seterusnya itu makanan gitu waktu itu pertama kali gitu? Kenapa? Ya, Idenya itu munculnya kenapa tuh Mas? Ya, yang pasti awal idenya itu justru dari founder teman saya. Teman saya yang berada di Yang bertiga ya, salah ketiga satunya. itu. Kemudian ya waktu itu teman saya ini kan memang sudah punya usaha juga kuliner sebelumnya. Mungkin belajar dari pengalamannya kita masing-masing gitu ya, merasa bahwa kalau kita bergerak sendiri mungkin mengenai sukses itu kan relatif ya sebenarnya. Ada yang misalkan ya usaha sendiri silakan sampai dengan dia mungkin besar gitu kan ya. Cuma mungkin kita memilih bersama karena ya menyatukan kesadaran bahwa kita sebenarnya nggak bisa melakukannya dengan cepat jika sendiri. Dan juga saya sendiri juga ngerasa bahwa saya punya kelemahan di sisi ini. Kemudian kalau saya ingin mencapai sesuatu dengan sebegitu besarnya perlu kerjasama Perlu banget ya Mas Ferry ya. Betul. Itulah salah satunya ibaratnya kelebihan dari kita bermitra gitu lah ya. Maksudnya bersinergi gitu ya. Betul. Itu kelebihan Mas Ferry. Jadi kita harus sadarin ya kalau kelemahan atau kita ini pasti punya kelemahan dan kelemahan itu bisa ditutupi oleh rekan kita yang punya kelebihan di situ gitu. Dan disitulah ibaratnya ya prinsip lidi lah, 10 lidi ketika bersama kan bisa lebih banyak ini ya, Iya, kekuatannya lebih banyak gitu ya. Bersatu kita teguh. waduh Bapak kameramen sebenarnya lebih cocok nih jadi narasumber juga nih next Narasumber juga nih, next narasumber nih. Baranta udah. Iya. Haus sudah ada di Tokopedia karena satu gelas tidak cukup. Yes, cukup. Satu lagi ya, haus sudah ada di Tokopedia dengan kemasan 1 liter. Iya. Teman-teman Minuman yang ingin share minumannya sama teman sambil ngumpul, mungkin bisa salah satu jadi andalannya haus 1 liter itu ya. Karena satu itu gelas kopinya, tidak guys. pernah cukup. Yakin? Satu gelas Tagline-nya. tidak pernah cukup. Ya, yakin kalau penggemar haus sih pasti harus coba. Seri. Ya, karena selain daripada memang ada rasa varian yang nggak ada di haus yang cup, di situ juga memang harganya seperti biasa. Haus bisa membuat kalian bisa menikmati minuman yang enak, tapi affordable ataupun pas di kantong. Pas di kantong.